Dilanjutkan dengan selawat badar. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya Nabi salamun alaika, Ya salamun alaika, ya Habib salamun alaika.
duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Maman Sapral Esos yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang diiringi dengan selawat badar. Semoga acara kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Rahmat. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat berikan salam kita panjatkan ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan dimuliakan Allah Abu yang kita tercinta Ustaz Umi dan Nya. Dan juga penghormatan kami numpang kepada MC untuk menghematkan waktu. Alhamdulillah, pada malam hari ini panitia sangat bersyukur telah kita berjumpa kembali dengan guru kita, dengan murabi kita. Insya Allah apa yang telah dapat kita laksanakan pada malam hari ini mendapat keberkahan bagi kita semua dan bagi pemimpin-pemimpin kita Aceh Barat ini. Abu yang kami muliakan, kami sangat berterima kasih kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati yang telah punya himmah yang kuat. Acara ini telah dirancang 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan keberkahan doa Buya, malam ini telah dapat dilaksanakan. Semoga apa yang diciptakan dan dimimpikan untuk kesejahteraan kita Islam insyaallah mendapat keberkahan dari guru kita semuanya. Amin. Abu yang memuliakan, kami juga dalam kesempatan ini mohon kepada Buya, doakanlah kami rakyat Aceh Barat ini dan doakan juga pemimpin kami. Semoga pemimpin kami ini bukan hanya bercontoh kepada kami rakyatnya, akan tetapi bisa kami jadikan contoh untuk kami sebagai rakyatnya. InsyaAllah kami rakyat Aceh Barat dapat kesejahteraan, dapat keadilan, dapat kemakmuran, dan kami dapat beribadah dengan baik. Karena apa? Tujuan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu yang memuliakan, kami panitia sangat berterima kasih kepada Abuya dan seluruh para undangan Prokopimda Plus dan seluruh jamaah-jamaah MPTD se-Aceh. InsyaAllah Allah berkahkan kita semuanya. Dan kami panitia juga menyadari banyak kekurangan dalam hal ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Abuya di akhir kata, kami ada sedikit pantun untuk pemimpin kami. Minyak angin 1001, angka 1 depan belakang. Kalau kita Aceh Barat lagi bersatu, kita harapkan pemimpin kita bisa berkasih sayang. Demikianlah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Rahmat yang telah membacakan laporan panitia, di mana kita ketahui Aceh Barat adalah tempat bersatunya para ulama. Bahkan dalam perjuangan awal, kekuatan dasar kita adalah doa para ulama. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya sambutan Bupati Aceh Barat. Kami mohon kepada Bapak Tarmizi SPMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sudah la ilaha illallah, sudah anna muhammadar rasulullah, la nabiyya ba'da.
Segala puja dan puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam yang berbahagia ini kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, itu berzikir bersama guru kita Abuya dalam keadaan sehat semuanya. Selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Salam takzim yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan Wali Agama Aceh, pendiri dan juga pengasuh MPTT Indonesia Al-Mukarram Syekh Haji Abuya Amran Wali Al-Khalidi bersamanya Umi dan keluarga. Yang kami muliakan Ketua Umum Pengurus Besar MPTT Indonesia Abi Sahal berserta seluruh pengurus dan jamaah MPTT. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati jajaran Pemkab Aceh Barat, Bapak Sekda, Asisten, Staf Ahli, para Kepala Dinas, Kaban, hingga Bapak Camat. Yang kami hormati pimpinan wilayah Pegadaian beserta seluruh jajaran, yang kami hormati dan yang kami muliakan tamu kita Profesor Rubaidi, dosen UIN Surabaya yang telah berhadir. Juga ada ibu-ibu dari Papua, ada yang dari Malaysia, juga ada dari Binjai yang telah hadir khusus untuk zikir malam ini. Kemudian Imam Cik Masjid Agung Abi Syukri Daud dan seluruh hadirin jamaah zikir akbar kebangsaan yang hadir pada malam ini yang kami muliakan. Pada kesempatan singkat ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya beserta keluarga yang telah bersedia hadir walaupun dalam keadaan Abuya kurang sehat, tetapi beliau hadir selalu bersama kita, mendoakan kita, berzikir bersama kita, dan inilah kesempatan bagi kita untuk dekat dengan ulama sehingga bisa didoakan agar Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Sujud syukur atas rahmat Allah, kita masih bisa merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-80 di Aceh Barat ini dalam keadaan aman semuanya dan lancar semuanya. Saatnya Aceh Barat harus maju dengan catatan Aceh Barat harus bersatu. Bersama Abuya, wali agama sebagai pemersatu, kita bersatu terutama para alim ulama. Persatuan ini bersama seluruh santri dan seluruh masyarakat kita hadapi tantangan yang begitu besar yang di setiap kesempatan selalu kami sampaikan. Tantangan dahsyat hari ini adalah yang pertama narkoba, yang kedua judi online yang semakin tinggi jumlahnya, bahkan gugat cerai di Aceh mencapai 2000 lebih, yang paling tinggi ada di Aceh Barat. Kemudian aliran sesat, kalau tidak bersatu menghadapi ini semua, maka dipastikan 20 tahun yang akan datang ini akan menjadi malapetaka bagi seluruh Aceh. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak secara pribadi dan pemerintah kepada seluruh masyarakat, yang pertama untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Instruksi Bupati maghrib mengaji, salat jamaah mohon dijalankan, dan juga instruksi gubernur. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Sekarang terdengar kabar setiap hari usia muda, setengah tua dan tua tiap hari meninggal. Kita tidak tahu. Makanya dalam acara apapun, aktivitas apapun, ibadah kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saatnya kita hidup bersih. Aceh Barat tidak boleh lagi ada sampah. Kita target Adipura pada tahun ini sesuai dengan instruksi dan perintah Bapak Presiden. Kemudian hidup sehat, mulai berolahraga. Kita bikin acara Car Free Day supaya hidup sehat dan sosialisasi untuk hidup bersih, dan juga cek kesehatan
yang rutin bagi masyarakat selain dari upaya untuk menumbuhkan UMKM. Kemudian hidup disiplin, terutama untuk pegawai negeri, harus disiplin karena kita menjadi contoh bagi masyarakat. Insya Allah besok pagi pukul 8.30 akan dilantik pejabat eselon 3 dan 4 tahap pertama di halaman Masjid Agung biar disaksikan oleh seluruh masyarakat. Kemudian pemerintah saat ini sedang berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat dan doa dari Abuya kepada kita semua. Kemudian pada kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panitia, jajaran Forkopimda, pemerintah Kabupaten Aceh Barat, seluruh pengurus dan jamaah MPDT, Pegadaian, dan hadirin sekalian. Kita doakan bersama semoga Abuya dan keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti didoakan oleh Abuya semoga kita sehat selalu dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Barat yang telah memberikan sambutan untuk acara kita di malam hari ini. Selanjutnya, pembacaan makalah tentang pengajian Tauhid Tasawuf yang akan dibacakan oleh Abi Sahal Tastariwali SEMM. Kepada Abi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita dimuliakan Allah, wali agama Aceh, Qadi Mufti Malikul Adil, ayah rohani kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Mal Umi dan Inya. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan selalu Allah capaikan segala hajat dan cita-cita beliau kepada umat kita semua. Yang kami hormati, juga kami banggakan pemimpin kita, Bapak Bupati kita, Bapak Tarmizi, yang baru saja menyampaikan arahan nasihat kepada kita semua. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian beliau kepada agama dan kepada kita semua. Dan juga penghormatan terima kasih kami kepada seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Barat, Kepala Badan dan Kantor, dan wabil khusus kemuliaan kepada para alim ulama, guru-guru kita. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Profesor Dr. Rubaidi MAG. Tidak disangka-sangka beliau membersamai kita pada malam yang berbahagia ini. Beliau juga seorang dosen, seorang peneliti tasawuf. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus berlanjut hingga akhir hayat kita nanti, insyaallah. Dan juga kemuliaan kami kepada guru kami Abi Syukri Daud Pango dari Banda Aceh,
juga ikut serta bersama dengan sahabat kami, Ketua Pengurus Wilayah MPTTI Aceh, Bapak Dr. Kamaruzaman, SEMM, dan juga penghormatan kepada para habaib, para asatidz, pimpinan dayah, wabil khusus juga penghormatan tidak lupa pada sahabat kami, Pak Jul, sebagai Ketua Santri Aceh Barat, seorang tokoh muda, seorang salah satu pelopor dalam pemersatu dan membawa kebaikan kepada kita semua. Terima kasih atas kebersamaan di dalam bantu-membantu dalam keagamaan, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, juga penghormatan kami tidak lupa yang dari jauh ada Sri Kandi dari Papua. Terima kasih Ibu Mutia masih setia. 2 malam yang lalu baru saja menyelesaikan acara pengkaderan Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf se-Nusantara yang dihadiri dari berbagai daerah di belahan provinsi Indonesia, Padang, Batam, bahkan Jawa, termasuk Papua, Medan dan sebagainya. Alhamdulillah sebahagian masih ada di sini, baik dari Binjai, dari Malaysia, dan daerah yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami izinkan untuk membaca selembar makalah tulisan Abuya yang berjudul dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Majelis ini digagas dan diangkat adalah untuk dapat mengembalikan umat Islam kepada ajaran hakikat setelah melakukan syariat yang baik. Ajaran hakikat ini penyebab kita dapat berakhlak yang baik, penyebab kita dapat beribadah yang baik, serta bermakrifat. Maksudnya berpegang kepada Allah dalam seluruh kehidupan, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Tidak berpegang kepada diri kita dan lainnya diri. Sebab yang demikian itu semua adalah wujud waham yang sifatnya berubah-ubah. Dengan kita kembali kepada ajaran hakikat, umat Islam semakin kuat dan hubungan sesama semakin baik. Banyak waktunya untuk melakukan ibadah dan amal-amal saleh yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu kita banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya dan majelis ini karena kita dapat beribadah yang baik sekalipun kita dijelek-jelekkan, bahkan difitnah di dalam mengangkat ajaran yang hak ini. Ajaran ini terdiri daripada ilmu dan amal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki zahir kita. Adapun hal dan syuhud adalah untuk memperbaiki batin kita. Bila mana zahir kita baik, dapat berkhidmat sebagaimana sebagai hamba Allah, dan batin kita dapat bermakrifat, maka kita dapat hidup bersama Allah dimanapun kita berada. Kepada anggota Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, agar dapat menjalankan ajaran ini, sekalipun sebahagian besar umat belum dapat menerimanya, karena ajaran ini adalah ajaran yang hak, tidak dapat dikalahkan oleh manusia atau hamba-hamba Allah yang lainnya. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Sahal yang telah membacakan
makalah tentang pengajian Tauhid Tasawuf. Semoga kita lebih terarah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, pencerahan dan tausiah dari Profesor Rubaidi yang merupakan guru besar dari Universitas Sunan Ampel Surabaya. Kepada Profesor Rubaidi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wa nafussu bidzikri ila hadrati murabbina wa mursyidina Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi beserta Umi dan Nyak Abi Syahal selaku ketua MPTT, juga Pak Sekjen yang ini jarang disebut. Pada malam hari ini selalu saya ingatkan karena di balik pergerakan MPTT biasanya ada banyak tokoh-tokoh yang perlu kita angkat akhirnya. Selanjutnya kepada putra dan putri beliau Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, kepada yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah, wabil khusus kepada Bapak Bupati Kabupaten Aceh Barat beserta Forkombinda, baik Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, juga ada hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, jajaran dari Kodim maupun dari Kapolres, seluruhnya jamaah, para wali nangro, para ibu-ibu P2T, para tamu-tamu undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada salah satu di antara kita ini juga hadir yang selalu menemani perjuangan Abuya, Abi Syukri, terus kemudian para abi yang lain. Saya menyebut satu nama, yakni Tengku Yuli, yang ini juga salah satu santri beliau Abuya Amran Wali yang selalu dibanggakan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini sesungguhnya kami datang, tujuan saya bukan ke acara melabuk. Saya secara pribadi sesungguhnya hadir di sini semata-mata karena rasa kangen saya kepada Abuya. Bapak Ibu, ini mungkin sekedar pelajaran saja. Saya datang ke sini sebenarnya yaitu tadi sudah lama tidak berjumpa dengan Abuya. Saya setelah ada acara dari Riau, saya datang ke sini, saya luangkan waktu datang ke sini, dan itu pun masih terjadi kesalahan. Karena sebenarnya saya kemarin harus datang ke sini, tetapi saya terpaksa harus mencari tiket yang transit ke Kuala Lumpur, dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur lalu ke Banda Aceh. Ternyata saya lupa bawa paspor. Jadi akhirnya tiket itu hangus dan saya harus membeli tiket yang baru lagi yang lebih mahal. Kenapa ini saya ceritakan Bapak Ibu sekalian? Kita hanya ingin bercerita bahwa sebuah kerinduan antara seorang murid kepada mursyidnya. Nanti jangan saya kemudian diganti ya Abi Syahal. Saya tidak ingin diganti. Ini pelajaran bagi kita semuanya.
Saya tadi ketika dipanggil Abuya, saya bilang pada Abuya begini, inilah sosok seorang mursyid, seorang guru yang luar biasa. Seorang mursyid, seorang guru, atau kemudian kalau di Jawa itu ada istilah yang disebut mahaguru, ya kan? Disebut mahaguru itu kalau orang itu kemudian memiliki jaringan murid, jaringan santri, yang jaringan santri dan jaringan murid itu secara status sosial itu lebih tinggi daripada si guru itu. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, Abuya punya murid profesor, punya murid banyak sekali profesor, banyak sekali doktor, politisi, bupati, gubernur. Begini ini mengingatkan kita kepada tokoh-tokoh sufi, para ulama, para alim ulama di Nusantara zaman-zaman dulu. Contoh misalkan kalau kita mengenal siapa Sunan Giri alias Raden Ainul Yakin. Beliau Sunan Giri itu punya jaringan murid se-Nusantara. Mulai dari ujung Ternate sana, dan itu menyebar sebagian besar di Jawa. Hari ini di kurun modern ini ada seorang ulama yang disia-siakan, ulama itu bahkan dibenci, dicaci maki, difitnah. Yang memfitnah itu adalah tidak lain para ulama-ulama yang ada di Aceh sendiri. Saya jauh-jauh dari Surabaya, ada yang dari Raja Ampat, ada yang dari Malaysia, datang jauh-jauh hanya tabarukan saja, hanya ingin berjumpa, rindu kepada seorang murabi, kepada seorang kekasih Allah. Harus saya sempatkan sedemikian rupa. Karena itu saya kemudian menjadi ingat ada nyanyian kan, dalam keheningan malam ku dendangkan lagu sebagai apa? Rindu. Hati terasa merintih dalam kerinduan, kerinduan, kerinduan. Ada gak? Dimanapun ada bayanganmu. Nanti lagu ini meskipun kelihatannya lagu-lagu umum yang dipakai di dangdut ya, ini sebenarnya lagunya ini, tanya nanti ke Tengku Yuli. Loh serius? Dimanapun ada bayanganmu, ya kan? Kekasihku, ku menangis, menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu, aku rindu padamu kasihku. Siapa itu? Kadang-kadang nyanyi lah meskipun suaranya fals ya. Dimanapun ada bayanganmu, ya, ayo coba dijaga. Bapak Ibu sekalian, meskipun itu adalah nyanyi-nyanyi ataupun lagu-lagu dangdut, itu sebenarnya suara hati. Saya justru belajar banyak dari seorang Tengku Yuli. Kenapa kemudian hari ini Tengku Yuli dibanggakan oleh Abuya dan di berbagai tempat disampaikan kepada Abuya, oleh Abuya. Seorang Tengku Yuli itu adalah contoh sukses bagaimana menjadi seorang murid yang benar. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan hanya seorang peneliti di bidang ilmu tasawuf atau ajaran-ajaran keislaman. Saya di Jawa dulu dididik oleh orang ulama seperti Abuya bersama istri saya. Itu lebih dari 15 tahun saya jalan. 15 tahun saya jalan. Karena itulah kemudian, begitu kemudian saya berjumpa dengan Abuya, saya betul-betul tahu, betul-betul yakin bahwa ya ulama-ulama seperti Abuya inilah ulama-ulama yang sesungguhnya.
Apalagi ketika kemudian semakin saya masuk ke dalam jajaran ataupun lingkungan di majelis MPTT ini, semakin tahu sosok Abuya. Ya inilah salah satu contoh ulama sufi, ulama tauhid sufi yang betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, coba ketika bukunya Abuya dibakar, peristiwa seperti ini sesungguhnya peristiwa sejarah yang terulang terus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar sejarah kitab Ihya Ulumuddin Al-Mu'allif atau karangan Syekh Imam Al-Ghazali, jangan dikira kitab Ihya Ulumuddin itu dulu tidak pernah ditentang. Dulu bahkan pernah dibakar. Yang membakar bukan hanya perorangan, tetapi yang membakar adalah rezim kekuasaan atau negara. Waktu itu kesultanan atau dinasti Murabitun yang ada di Afrika sana resmi membakar kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Apa yang terjadi? Imam Al-Ghazali hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka, jikalau memang mereka belum tahu tentang hakikat dan isi dari kitab Ihya Ulumuddin itu, sadarkanlah mereka. Hari ini yang terjadi apa? Kitab Ihya Ulumuddin di seluruh dunia kemudian dipuja-puja. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dipuja-puja di seluruh dunia. Tapi beliau dulu pernah menjadi bagian dari ulama yang dicaci maki seperti Abuya. Bapak Ibu sekalian, 15 tahun saya mengaji, terus kemudian berjumpa lagi dengan Abuya. Saya dulu pernah diberitahu oleh guru-guru saya yang ada di Jawa, Gus, jangan pernah kamu ingin menjadi orang seperti saya, termasuk menjadi orang seperti Abuya. Tidak ada enaknya menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi para kekasih-kekasih Allah. Dalam hal ini adalah Abuya. Perhatikan ya. Kenapa nggak enak? Hidup 24 jam yang dipikirkan hanyalah umat. Kenapa Rasulullah ketika mau wafat yang diucapkan ada bukan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Yang diucapkan justru apa? Hanya satu kalimat ummati, ummati. Betul? Kenapa kok tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mangkana fi yaumil fi akhiri mangkana fi akhiri kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa Rasulullah yang bersabda seperti itu, tapi Rasulullah ketika wafat bukan mengucapkan itu, yang diucapkan adalah ummati, ummati. Inilah sesungguhnya jawabannya. Menjadi orang seperti Abuya itu berat, Pak. Jenengan nanti tanya sendiri pada Abuya, apakah di dalam kamus hidup Abuya, perjalanan hidup Abuya kemudian belajar, mencari ilmu, kemudian bertauhid, bertasawuf, bertarekat, apakah Abuya ingin menjadi orang ulama seperti hari ini? Jawabannya pasti tidak. Jenengan tanya nanti. Karena betapa kalau kita tahu hakikat ulama-ulama seperti Abuya, beban tanggung jawab yang diemban oleh beliau-beliau itu sungguh sangat berat sekali. Karena itu kan dulu ada kisah kan, Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah yang keempat ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa ketika engkau menjadi khalifah yang terjadi adalah pertumpahan darah, bunuh-membunuh, saling perang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sahabat dengan sahabat yang lain? Jawabannya Ali bin Abi Thalib apa? Iya, enak ketika Abu Bakar menjadi khalifah yang dipimpin adalah masih ada orang seperti Umar, seperti Utsman, seperti saya. Lalu setelah kemudian Abu Bakar meninggal dan tidak lagi menjadi khalifah, diganti oleh Umar yang dipimpin masih ada orang-orang sahabat-sahabat senior seperti Utsman, seperti saya.
Begitu juga Utsman ketika menjadi seorang khalifah, yang dipimpin masih ada sahabat-sahabat seperti setidaknya masih ada saya. Tetapi begitu kemudian saya menjadi khalifah, sambil menunjuk yang bertanya tadi, yang saya pimpin itu adalah, ya kalau bahasa Jawanya, ya rai-raimu gini. Maksudnya apa? Orang begitu saya menjadi khalifah, yang saya pimpin adalah orang-orang pemberontak, orang ngeyel, orang yang susah diatur seperti itulah kira-kira. Ini gambaran Bapak Ibu sekalian. Dikira menjadi orang seperti Abuya enak gitu toh. Enggak enak Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawabnya berat. Luar biasa. Masih dicaci maki, bukan hanya dicaci maki oleh ulama-ulama syariat, para politisi, bahkan akademisi, bahkan santri-santrinya ini pun juga tidak banyak yang kemudian yakin terhadap gurunya. Betul? Ini pelajaran. Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa ya, ciri khas seorang ulama-ulama seperti Abuya itu apa? Seperti di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ciri khas ulama-ulama yang menyandang gelar dan predikat khawasul khawas seperti Abuya itu membawa keberkahan yang luar biasa. Bu, Ibu datang ke sini tadi yang paling jauh dari berapa kilo? Ada yang dari jauh nggak? Nggak ada ya. Oh di sini aja masih duduk-duduk lungguh-lungguh ISIS itu loh, pakai kipas-kipas. Dikasih jajan apa enggak? Dikasih jajan? Enggak ya? Ya protes ke panitia. Masih enak Bu. Kami tadi berapa? Kami harus pulang pergi. Ya insya Allah saya juga sama istri saya ajak ke sini untuk sowan tabarukan kepada Abuya. Saya tidak punya tujuan lain, bahkan mengisi menjadi bagian dari salah satu penceramah di malam ini saya nggak punya tujuan. Nggak ada Bu. Semata-mata saya datang ke sini karena betul-betul kangen kepada Abuya. Saya ketika ingat di satu malam, di satu saat begitu, karena masalah jarak saja yang menjadikan kita ini tidak bisa berjumpa dengan Abuya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung Bapak Ibu yang dekat dengan Abuya, mumpung Abuya masih sehat, masih bisa kita ambil berkahnya, ilmunya, jangan jauh-jauh dari Abuya. Setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, ini terkhusus para murid-murid beliau, termasuk ini adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr kepada diri saya pribadi. Misi Abuya kan sesungguhnya kan Abuya selalu berbicara kan, selalu dawuh. Ada 3 tingkatan di dalam ilmu tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf awam. Yang kedua adalah tasawuf khawas. Yang ketiga adalah tasawuf khawasul khawas. Di sisi yang lain ini kan sesungguhnya mencerminkan makomat di dalam keislaman atau tingkat orang itu untuk bisa berjumpa kepada Allah melalui 3 fase itu. Ada Islam, ada iman, ada Pak, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Abuya membagi menjadi 3. Yang pertama itu apa? Tasawuf orang-orang awam. Yang Abuya bilang, mengatakan ciri tasawuf orang awam itu adalah bagaimana kita mencoba mengenal Allah dan Rasulullah melalui pendekatan akal dan nakal, ya, menggunakan pendekatan pikiran juga menggunakan dalil. Dalilnya apa? Dalil yang sudah disampaikan oleh 2 orang ulama, yang ulama itu adalah ahli tauhid, Syekh Abu Musa al-As'ari dan Syekh al-Maturidi, bahwa Allah itu memiliki 20 sifat, baik wajib maupun mustahil, yang satu lagi adalah jaiz. Itu namanya tasawuf awam. Siapapun bisa untuk memahami itu, karena itu sudah banyak dipelajari dan disampaikan di dalam berbagai kitab.
Abuya lalu mengajari kita untuk lebih menjadi orang yang berakhlakul karimah lagi. Karena itu coba nanti setelah ini, coba mana dari ajaran Abuya yang keliru itu yang mana? Setelah itu tadi yang kedua apa? Abuya mengatakan, kalau kemudian kita sudah bisa melewati atau setidaknya memahami tentang tasawuf awam itu, Allah wujud, kita bako, itu loh ya kan? Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayat dan seterusnya. Itu namanya tasawuf yang orang-orang awam. Siapapun anak-anak kita semuanya dulu pernah diajari. Lah oleh Abuya ditingkatkan lagi menjadi tasawuf khawas. Tasawuf khawas itu bagaimana? Yang Abuya mengatakan cirinya adalah dia seseorang itu bisa musyahadah gitu, kepada Allah dengan cara hudur hatinya di dalam diri orang itu. Ini sesungguhnya sulit luar biasa. Tetapi Abuya selalu mengajak murid-muridnya itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tingkatan kedua yang ingin kemudian kita sampaikan, dan ini menjadi garis besar yang selalu didengungkan dan dibawa oleh Abuya. Hasil dari, ini singkat kata saja, hasil dari seseorang, para murid, para santri yang betul-betul mengikuti jalan akidah Rasulullah dan akidah Allah melalui jalur Abuya, terutama melalui Thariqat Qadiriyah, Thariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah ataupun MPTTI, sesungguhnya terbentuknya akhlak budi pekerti, ujungnya adalah itu. Ini sesungguhnya bisa dipakai untuk mengukur muhasabah kepada diri kita semuanya, terutama para murid-muridnya Abuya yang dekat dengan Abuya. Memang sulit Bapak Ibu sekalian menjadi murid para wali-wali, menjadi murid para mursyid-mursyid itu sulitnya luar biasa. Karena hakikat orang kemudian bertasawuf maupun berthariqat, lebih-lebih di dalam konteks tauhid kesufian, bukan hanya sekedar melanggengkan zikir, tetapi bagaimana kita mengikuti jalan pikiran, bahkan perintah-perintah para guru-guru atau mursyid atau guru-guru sufi itu. Yang lebih tinggi lagi tingkatan yang ketiga, yang ini sesungguhnya tidak banyak dimiliki oleh para alim, para ulama, termasuk para mursyid, para guru. Yang diajarkan oleh Abuya adalah tasawuf khawasul khawas, yang selalu diajarkan Abuya dengan mengambil dalil ataupun pemikiran dari Syekh Al-Jili di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, yang ini menjadi kontroversi di kalangan para ulama-ulama di Aceh. Sesungguhnya nggak ada satupun yang kontroversi. Yang diajarkan oleh Abuya sepanjang zaman. Sepanjang zaman itu pasti akan muncul tokoh-tokoh ulama yang akan mengajarkan seperti Abuya. Tetapi kita nggak tahu jaraknya berapa ratus tahun. Justru itulah hakikat tertinggi tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan itu? Sesungguhnya pernah, karena di dalam banyak hadis-hadis qudsi itu juga Rasulullah mengatakan itu, kemudian dijadikan dalil terhadap apa yang disampaikan oleh Abuya, yang disebut ajaran kul huwallahu ahad, yang artinya adalah kul, katakanlah Muhammad, huwa dia Muhammad, yang tidak lain adalah Allah, bukan Muhammad secara jasad, tetapi hakikat Muhammad yang pada dalam dirinya tidak lagi ada, yang ada hanyalah Allah. Ulama-ulama tauhid besar itu semua kemudian mengajarkan itu semuanya. Kami 15 tahun meskipun sampai hari ini juga tetap menjadi santri. Ya, istimewanya inilah. Karena memang menjadi murid di dalam tradisi thariqat dan tasawuf itu sulit Bapak Ibu. Tetapi kita yakin semuanya, siapapun yang kemudian pernah mengabdi sekecil apapun pada guru-guru atau mursyid-mursyid seperti Abuya, pasti kita akan mendapatkan berkah ataupun karomah. Paham Bu? Paham Pak? Jadi sudah, jangan pernah menyaksikan lagi
yang diajarkan oleh Abuya itu. Memang yang diajarkan oleh Abuya itu tidak sembarangan orang bisa menafsirkan, tetapi sesungguhnya secara naluri, secara akal gampang dicerna kok. Gampang dicerna. Kalau Abuya masih di dalam mengajarkan ajaran ihsan, ajaran tasawuf khawasul khawas, masih dibungkus dengan menukil, mereferensi dari dawuh-dawuhnya Syekh Imam Al-Jili. Tetapi kalau beberapa guru-guru tasawuf seperti Abuya yang ada di Jawa langsung saja mengatakan bahwa hakikat Allah itu adalah ya wujud alam semesta ini. Hakikat Allah dalam wujud alam semesta yang paling sempurna itu adalah justru pada manusia. Manusia. Dan memang hakikatnya seperti itu. Ulama-ulama besar itu semuanya selalu mengajarkan seperti itu. Jadi marilah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada satupun keraguan yang ada di dalam diri seorang Abuya. Ya dasarnya jelas, dasarnya. Orang-orang kalau kita betul-betul yakin terhadap seorang guru, ya, pasti kita akan dibimbing secara rohani. Itu pasti. Karena itulah kemudian kenapa kemudian sosok seorang Abuya itu betul-betul bisa menjadi menjadi semacam medan magnet. Medan magnet. Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, jikalau kemudian seorang Abuya lalu kemudian dibenci, kemudian difitnah, bahkan dikafir-kafirkan sejak zaman dulu. Saya selalu mengatakan begini, bercontohlah, berkibatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, coba kita ingat-ingat, ketika Rasulullah masih hidup, lebih banyak mana warga Mekah maupun Madinah yang percaya kepada Rasulullah dengan yang tidak percaya kepada Rasulullah? Bu, lebih banyak mana kira-kira? Lebih banyak yang percaya? Lebih banyak yang tidak percaya. Coba dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Ketika Rasulullah berdakwah 11 tahun di Mekah, berapa orang Mekah yang percaya terhadap Rasulullah, sampai akhirnya muncul perintah dari Allah Subhanahu wa taala disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah untuk betul-betul memfilter, menyaring siapa di antara penduduk Mekah waktu itu yang betul-betul yakin terhadap Rasulullah. Ya, akhirnya kemudian hijrah, baru di Madinah lah itu kemudian orang mulai sedikit banyak percaya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada satu lagi. Kalau secara akademis, secara ilmu pengetahuan, kalau Bapak Ibu ingin tahu tokoh-tokoh sufi yang mengajarkan ajaran-ajaran ihsan seperti Abuya, itu sesungguhnya secara dari abad ketiga Hijriah, zaman masih ada para sahabat-sahabat, itu sudah muncul generasi seperti Abuya begini. Ada sebuah madhab sufi, namanya adalah madhab Malamatiyah. Madhab Malamatiyah itu salah satu tokohnya dulu adalah ada namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Lalu yang kedua adalah ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Yang tidak lain Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu yang mengajarkan satu ajaran namanya adalah Ittihad. Ittihad itu kalau bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Itu sudah diajarkan, dan Syekh Abu Yazid Al-Bustami kemudian itu bagian dari sanad keilmuan, sanad keguruan yang ada di dalam Thariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Karena itu bagi saya secara pribadi, baik saya yakinan alam secara pribadi atau sebagai seorang pemikir ataupun seorang peneliti, lahirnya sosok seorang Abuya itu biasa, karena kacang tidak lupa lanjaran. Ya memang gurunya dulu ada yang namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang mengajarkan ajaran seperti Abuya sekarang ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, tolong dilihat, jangan melihat seorang Abuya hanya dari sisi pemikiran yang kita belum sampai ke sana. Lihatlah haliyah beliau 24 jam itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, saya itu
apa itu dididik oleh guru-guru seperti Abuya begitu itu. Saya sampai tahu Pak. Jadi kan cek coba lihat orang-orang seperti Abuya. Ulama-ulama seperti Abuya Bapak Ibu sekalian. Pernah Bapak Ibu sekalian melihat Abuya itu kemudian tidur dengan waktu yang panjang begitu? Ini coba kita tanya langsung pada Nyak sama Umi. Pernah nggak Abuya tidur dalam waktu yang berjam-jam begitu? Enggak pernah Umi ya? Umi mohon dijawab nih. Ini sebagai testimoni agar ini para audien tahu, para santri, para murid biar tahu. Enggak enak Bapak Ibu sekalian, jenengan kira menjadi seorang Abuya enak. Ini yang harus dipelajari, yang harus dipahami. Tidak kepengen sebenarnya Abuya. Tadi saya diskusi dengan Abi Sahal. Abuya dituduh merebutkan jamaah. Tugas Abuya itu hanya mendakwahkan. Kalau Abuya tidak punya tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bedanya. Kalau ulama-ulama sufi di Jawa itu biasa mengatakan saya baru saja dapat kabar dari Allah. Ini bukan persoalan Ba'alawi loh ya. Ulama-ulama sufi di Jawa itu biasa mengatakan mengurai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Abuya, tetapi dengan menggunakan model penjabaran yang lain itu sudah biasa di Jawa. Saya kan selalu membandingkan begitu kan. Di Aceh ini loh yang kemudian orang mengajarkan seperti Abuya ini selalu saja ditentang. Tapi inilah memang bagian dari ciri khas, termasuk ini bagian dari ciri khas ulama seperti Abuya. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang ingin kita tegaskan apa? Terutama para murid, para santri yang meyakini terhadap seorang guru, dan guru adalah mursyid secara rohaniah, tidak lain dan tidak bukan sebagai seberapa besar kita bisa meyakini guru kita. Bagaimana guru kita bisa kita hadirkan di dalam setiap langkah, setiap gerak, setiap nafas dalam kehidupan kita. Al-yakinu bisyekh muqaddamun alal yakin billah. Memang ajarannya juga seperti itu. Berbeda ajaran orang Thariqat, berbeda ajaran tasawuf dengan ajaran pada umumnya. Di kalangan kelompok-kelompok muslim modern, di kalangan kelompok-kelompok apalagi salafi wahabi, ya, percaya atau kemudian begitu percaya terhadap seorang ulama namanya bid'ah, bahkan kafir. Kalau di dalam ajaran Thariqat, ajaran tasawuf tauhid kesufian, hukumnya wajib untuk orang kemudian bisa yakin terhadap guru. Dulu saya ketika belajar di Jawa itu bilangnya begini. Nah, coba ini pasti akan kontroversi. Saya pernah berhadapan dengan guru saya, diajari, Gus, kamu ingin tahu apa Kiai? Kamu ingin tahu siapa Allah? Siapa Rasulullah? Loh, Allah. Ya Rasulullah. Kamu kepengen tahu Quran? Iya, Quran. Ayo coba. Kalau ini kemudian dijabarkan, sebenarnya tidak lain seperti yang disampaikan oleh ajaran Abuya tadi. Secara hakikian, kul huwallahu ahad. Di dalam diri Nabi Muhammad atau di dalam diri al-insan, al-ulama warasatul anbiya, lebih-lebih ulama yang betul-betul sudah sampai pada usul pada Allah, sebagaimana Abuya sudah tidak lagi melihat di dalam dirinya sendiri. Yang dilihat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafal haqqo faqad syahidahu fi kulli syai'in, fawalli wajhaka fasamma wajhallah. Apapun yang dilihat, sesungguhnya beliau itu yang melihatnya, yang dilihat adalah Allah. Sudah tidak ada dirinya sendiri, yang seluruh yang disaksikan sifat asma af'al zatnya itu adalah Allah. Mana yang kemudian bertentangan dengan ajaran Islam? Ayo coba, mana yang bertentangan dengan ajaran Islam? Enggak ada.
ulama-ulama seperti Abuya inilah ulama-ulama yang sangat antik, sangat unik, yang jarang sekali kita temukan. Maka karena itu, mumpung Abuya masih ada, mumpung Abuya masih hidup, ambillah barokah sebesar-besarnya. Bagaimana cara mengambil barokah? Lah, itulah kemudian di dalam tradisi orang bertorikot, orang bertasawuf, ada etika seorang guru kepada murid dan seorang murid kepada guru. Bapak Ibu sekalian, yang paling akhir yang ingin kita tegaskan hari ini, terutama pada para murid-murid Abuya yang dekat seperti saya bukan apa-apa, saya juga bukan siapa-siapa, belum tentu saya ini akan diakui sebagai muridnya Abuya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berguru itu hakikatnya memang luar biasa sungguh. Kata berguru itu kalau di dalam tradisi Jawa hanya ada satu kata, pengabdian, mengabdi. Ala kulli hal, semoga hari ini jikalau kemudian kita betul-betul mengikuti akidah, ajaran, pemikiran guru mursyid kita, sesungguhnya cara mengukurnya setidak-tidaknya secara umum gampang. Apakah akhlak budi pekerti kita sudah mendekati akhlaknya guru kita? Atau belum? Sudah atau belum ya? Oh? Ya belajar. Apakah akhlak kita sudah mendekati terhadap akhlaknya guru kita enggak? Karena akhlaknya seorang guru pasti adalah akhlaknya seorang rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jikalau kemudian para murid-murid dari seluruhnya yang ada mengerti terhadap inti dari ajaran Abuya, yang mewujud dan kemudian tampak sesungguhnya adalah akhlak saja. Saya kira ini yang kemudian ini saya kira menjadi muhasabah kita setiap saat, terutama murid-muridnya Abuya. Karena kula ngeten begini ini pengalaman betul, Pak. Nah itu tadi berangkatnya dari sosok seorang mursyid, seorang guru, gitu. Itu seperti medan magnet yang luar biasa. Karena dalilnya karena beliau adalah begitu rahman rahim terhadap orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di manusia ataupun yang ada di langit itu kemudian mengasihi terhadap beliau-beliau itu. Ini saya kira yang bisa kita sampaikan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bentuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr di antara kita semuanya yang sama-sama menjadi murid Abuya. Karena yang ini yang diharapkan oleh guru kita. Ya, guru kita tidak punya kebanggaan kecuali bagaimana melahirkan murid-murid yang betul-betul seperti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin atau innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rubaidi yang telah berjuang dan membuktikan rasa cinta beliau kepada Abuya kita, melewati Pulau Jawa, melintasi Pulau Sumatera, bahkan melintasi beberapa gunung dari Banda Aceh menuju kota Melabu. Mudah-mudahan penyampaian beliau juga memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa kita mencintai kekasih Allah demi keberkahan dan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati kita, yaitu Bapak Tarmizi SPMM. Cenderamata ini merupakan bentuk kenang-kenangan memperingati
hari ulang tahun Abuya kita yang ke-78. Kita doakan bersama, semoga Abuya selalu diberikan umur panjang, kesehatan, dan semangat juang dalam menciarkan ilmu tauhid tasawuf. Abuya juga sebagai wali agama Aceh yang telah dinobatkan oleh pemerintah Aceh. Mudah-mudahan kedekatan pemimpin kita dengan Abuya juga memberikan keberkahan dalam kemajuan bumi Teku Umar ini, yaitu bumi Aceh Barat menuju Aceh Barat Bersatu, Aceh Barat Maju. Dan juga ini merupakan bingkisan khas Aceh yang akan menjadi kenang-kenangan dari Bapak Bupati kita kepada Abuya. Ya, kenang-kenangan ini merupakan kenang-kenangan untuk Abuya dalam memperingati milad beliau yang ke-78. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki dalam inti acara, yaitu zikir akbar dan doa, mari sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari Komandan MPTT Aceh Barat. Kepada Komandan kami persilakan. Allah Akbar. La haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah, Abuya serta Umi dan Nia dan seluruh besar Abuya, dan yang silakan Bapak Bupati dan kita Forkopimda Aceh Barat, dan saya mulakan kepada hadirin-hadirat telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, pada malam ini sebelum kita mendengarkan syarahan dan dosia kepada Abuya dan SBB, pertama kita mengenang kembali puisi perjuangan MPTT Abuya Syekh Haji Amran Wali dan milad Abuya yang ke-78 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, duhai Abuya, maha guru batinku, perjuangan MPTTI-mu Abuya sudah genap usianya 26 tahun. Usiamu saat ini Abuya juga sudah genap angkanya 78 tahun. Perjuangan Abuya saat ini lebih 3 tahun dari perjuangan Nabi kita. Tubuhmu kini Abuya sudah tua, berjalan dan berbicara saja sedih rasanya kita memandangnya. Ya Allah, ya Rasulullah, duhai Abuya, maha guru batinku, perjuangan awalmu Abuya lahir di daerah Babu Salam, Aceh Barat, bersama dengan ulama karismatik Abu Mursyid Abu Bakar Sabir. Perjuangannya begitu indah dan mesra bersama ulama-ulama dari Nagaraya dan Aceh Jaya. Syiar dakwah Abuya terus berjalan lancar dan jamaahnya dari sedikit terus bertambah menjadi banyak. Ya Allah, ya Rasulullah, duhai Abuya, maha guru batinku, perjuangan muzakarah ulama Asia Tenggara pertama lahirnya di kota Melabuh, Aceh Barat tahun 2010. Abuya sangat gembira dan bangga bersama-sama dengan pemerintah membahas ilmu kesufian ini. Walaupun adanya timbul tantangan baik dari luar dan dalam, Abuya kita tetap tegar dan bersemangat karena menganggap itu semua wujud bayang-bayang. Ya Allah, ya Rasulullah, duhai Abuya, maha guru batinku, perjuangan berdiri gapura pertama juga di Kabupaten Aceh Barat. Awalnya nama Melabuh Kota Tauhid Tasawuf, lalu naik makamnya menjadi Melabuh Kota Tauhid Sufi. Itu pertanda pejuang-pejuang murid Abuya yang luar biasa setia dan cinta.
Inilah kemuliaan dakwah Abuya untuk umat ini semua menuju ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Rasulullah, duhai Abuya, maha guru batinku, perjuangan berdirinya posko dan balai-balai rakyat Selibe juga yang pertama lahir di Aceh Barat. Itulah syiar dakwahmu Abuya yang begitu dahsyat dan istimewa sucinya. Abuya sangat cerdas dalam berdakwah untuk orang-orang yang ingin bertaubat. Beginilah cara untuk mendalami dan mengkaji ilmu kesufian biar meresap ke dalam hati yang bersih. Ya Allah, ya Rasulullah, duhai Abuya, maha guru batinku, perjuangan lahirnya rakyat Selibe juga mulai dibuka di Balai Nur Ma'rifat pada Mancang Kawai 16. Semua kemajuan yang Abuya raih tetap lahirnya di Aceh Barat. Itulah kelebihan dan kegigihan murid-murid Abuya yang ada di bumi Tuku Umar, Johan Pahlawan. Itu semua berkat kerjasama yang baik ulama dan umara dan seluruh elemen masyarakat. Ya Allah, ya Rasulullah, duhai Abuya murabbiku, perjuangan Abuya sekarang bersama Bapak Bupati Aceh Barat, perjuangan di Aceh Barat Abuya selalu sampaikan sebagai contoh teladan untuk daerah-daerah lainnya. Itulah maknanya Aceh Barat ini sebagai ayah perjuangan ilmu ketasawufan dan kesufian. Semoga Bapak Bupati Tarmizi dan Pak Said siap selalu memperjuangkan ajaran Abuya kita ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komandan EPTT yang telah membacakan puisi. Semoga bagi kita semua makin termotivasi untuk mencintai ajaran Tauhid Tasawuf. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sungguh beruntung kita malam hari ini berada di tempat Allah yang sangat mulia ini. Sebagaimana kisah dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada sahabat, ketika kalian melewati satu kumpulan majelis, maka singgahlah, karena itu merupakan taman-taman surga. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tibalah di puncak acara. Mohon konsentrasi dan fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung memasuki dalam bimbingan zikir akbar dan doa yang akan dipimpin langsung oleh yang mulia guru kita bersama, yaitu Abuya Syekh Haji